Jadi rekan sekalian, saya akan segera membacakan Bhagavad Gita bab ke-6, Dhyana Yoga. Sri Bhagawan berkata, dia yang mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan tidak tergantung pada karma pala. Dia adalah seorang samyasi dan juga seorang yogi. Bukannya dia tidak berapi pun juga bukan tidak melakukan kerja. Yang dinamakan samyasi ini adalah sama dengan melaksanakan yoga, oh Pandawa. Tak seorang pun bisa jadi yogi tanpa menanggalkan nafsu keinginan pribadi. Bagi seorang muni yang ingin mengukur tingginya suatu yoga, kerja disebut alat sebagai Tuhan. Bagi mereka yang telah mengukur tingginya yoga juga disebut ketentramanlah disebut menjadi alatnya. Bila ia merasa bebas sungguh dari ikatan pada sesuatu benda panca indera atau dalam kerja dan mereka membuang segala maksud keinginan, maka ia dikatakan mencapai yoga. Biarlah dia mengangkat jiwanya dengan jiwa, janganlah jiwanya menjerumuskan dirinya, sebab hanya jiwa adalah teman jiwanya dan hanya jiwa adalah musuh jiwanya. Atman adalah temannya, Atman dengan mana Atman menguasai jiwanya dengan Atman. Tetapi bagi yang jiwanya tidak ditaklukkan oleh Atman, seperti musuh bermusuhan. Orang yang dapat menguasai jiwanya, yang mencapai ketenangannya, para Atman, dalam keseimbangan terhadap panas dan dingin, terhadap suka dan duka, terhadap pujian dan cacian. Yogi yang dipuaskan oleh pengetahuan spiritual dan ilmu jiwanya, ilmu dan duniawi pada tempat tertinggi dengan panca inderanya dikuasai, yang baginya melihat segumpal tanah, batu dan emas dikatakan sama, ialah yang terkendali. Dia yang melihat sama antara yang dicintai teman dan lawan, tidak memihak, yang netral dan penengah terhadap yang dibenci dan keluarga, antara yang baik dan yang berdosa, dialah orang yang utama. Biarlah yogi memusatkan pikirannya terus-menerus pada Atman di tempat yang aman sendirian, menguasai jiwa dan raganya, bebas dari nafsu keinginan dan harta benda. Dengan teguh duduk di tempat yang suci, diatur untuk dirinya tidak tinggi dan juga tidak rendah. Dialasi dengan rumput suci, kusa alang-alang, ditutup dengan kulit rusa dan kain. Di sana dengan memusatkan pikiran ke satu arah, mengendalikan pikiran dan kerja panca indera, duduk di atas tempat duduknya, melaksanakan yoga, menyucikan jiwa. Dengan badan, kepala, dan leher tegak, duduk diam, tidak bergerak-gerak, tetap memandang ke ujung hidungnya dan tanpa menoleh-noleh sekitarnya. Dengan tentramnya Atman tidak takut teguh melakukan brahmacari, memikirkan aku dalam baktinya. Biarlah ia duduk dengan aku jadi tujuannya. Dengan selalu melatih pengendalian, demikian yogi yang telah menaklukkan atmannya mencapai nirwana, kedamaian abadi yang tertinggi yang ada padaku. Sesungguhnya yoga bukanlah bagi orang yang makan terlalu banyak atau puasa terlalu banyak, oh Arjuna. Bukanlah untuk orang yang tidur terlalu banyak atau melek terlalu banyak.
Bagi yang bakti dalam yoga tidak berlebih-lebihan dalam kegiatan yang usaha kerjanya tidak berlebihan, berdisiplin dalam tidur dan dalam keadaan yoga, kesadaran ini menjadi penghapus dukanya. Bila pikirannya telah terkendalikan, tertuju hanya kepada Atman, bebas dari nafsu dan segala keinginan, maka ia dikatakan berhasil dalam yoga. Seperti lampu di tempat tak berangin nyalanya, tak mengerdip dengan pikirannya yang dikendalikan, terlatih mengendalikan dirinya. Di sana di mana pikiran telah tentram terkendalikan oleh konsentrasi yoga jiwa, menyaksikan jiwa dan jiwa merasa dalam bahagia. Bila ia mengetahui kebahagiaan tertinggi dengan intelek, mampu mengetahui yang di luar panca indera, di sana ia mencapai tujuan dan tiada lagi jatuh dari kebenaran. Dengan tercapai apa yang dipikirkan dan dia lagi lebih mulia daripada itu yang dapat dicapai, di sana ia tertuju tiada tergoyahkan oleh duka terberat sekalipun. Supaya diketahui bahwa itu yang dinamakan yoga, yaitu berhubungan dengan atau putusnya hubungan dengan penderitaanlah sesungguhnya yoga yang harus dilaksanakan dengan keteguhan hati dan keyakinan. Dengan meninggalkan nafsu keinginan untuk diri pribadi tanpa kecuali dan mengendalikan semua panca indera melalui pikiran dari semua jurusan. Dengan berperang pada keseimbangan akal, ia harus dapat mencapai ketenangan sedikit demi sedikit dengan menambahkan pikiran pada Atman, tidak memikirkan apapun yang lain. Apapun yang menyebabkan pikiran berubah-ubah, tidak tetap mengembara kemana-mana. Kemudian daripada itu supaya dilakukan dengan mengendalikan Atman itu sendiri ke bawah pengawasan Atman. Sesungguhnya kebahagiaan tertinggi tiba pada yogi yang pikirannya tentram damai, yang hawa nafsunya tiada lagi, tiada noda, bersatu dengan Brahman. Dengan selalu melatih pengendalian Atman, maka yogi yang telah bebas dari dosa dengan mudah mengadakan hubungan yang mendalam dengan Brahman. Dia yang melihat Atman ada pada semua insan dan semua insan ada pada Atman. Di mana-mana ia melihat yang sama adalah dia yang jiwanya terkendalikan dalam yoga. Dia yang melihat aku di mana-mana dan melihat segalanya ada padaku. Aku tidak bisa lepas daripadanya dan dia tidak bisa lepas daripadaku. Dia yang memuja aku yang ada pada semua insan dengan tujuan dalam manunggal. Yogi demikian walaupun bagaimana dapat tinggal bersemayam dalam aku. Yogi yang dianggap tertinggi adalah ia yang melihat di mana-mana sama Atman itu sebagai Atmannya sendiri, oh Arjuna, baik dalam suka maupun dalam duka. Arjuna pun berkata, yoga yang engkau nyatakan ini sebagai suatu keseimbangan pikiran, oh Krishna, saya tidak melihat dasar yang pasti karena kelemahan pikiran itu. Oh Krishna, sungguh lemah pikiran itu, bergejolak, kuat dan keras, dan sangat liar, kuat dan tidak mudah dibelokkan karena sukar untuk dikendalikan. Suatu tugas yang berat seperti hanya mengendalikan angin. Batara Krishna pun bersabda,
Tidak dapat diragukan lagi, oh Arjuna, pikiran itu berubah-ubah, sukar ditaklukkan, tetapi ia bisa dikendalikan, wahai Arjuna. Dengan membiasakan diri dan wairagya aku dapat diperoleh. Aku percaya yoga sukar dicapai oleh orang yang tak bisa mengendalikan diri, tetapi dia yang bisa dapat mencapai dengan usaha melalui cara yang benar. Arjuna pun berkata, orang yang tidak dapat menguasai diri tetapi mempunyai keyakinan yang pikirannya mengembara tak terkendalikan, tidak mencapai kesempurnaan yoga. Lalu kemana perginya, oh Krishna? Bagaimana keadaannya? Apakah ia tidak jauh dari keduanya, bagaikan tebaran awan musnah, dan dengan tanpa pegangan apa-apa bingung di jalan menuju Brahman? Oh Krishna, lenyapkanlah keraguan-raguan saya ini, sebab tiada seorang pun, hanya Engkau yang dapat menghapus keraguan-raguan yang ada ini. Sri Bhagawan pun bersabda, tidak dalam hidup ini dan juga tidak nanti akan ada kebinasaan baginya, oh Arjuna, sebab orang yang berbuat kebajikan, anakku, tidak akan pernah menempuh jalan kejahatan. Setelah mencapai dunia kebajikan dan hidup di sana dalam waktu yang lama, orang yang gugur dalam melaksanakan yoga lahir kembali dalam keluarga suci dan bahagia. Atau ia lahir dalam keluarga yogi yang diberkahi dengan kebijakan. Karenanya kelahiran seperti ini sesungguhnya sukar dicapai dalam dunia ini. Di sana ia menemui kembali karakteristik kesadaran hidupnya yang dulu, dan dengan ini kemudian ia berusaha lagi untuk kesempurnaan, oh putra Kunti. Dengan pengalaman di masa lampau itu, ia dilahirkan walaupun tanpa kehendaknya sendiri, bahkan dengan keinginan untuk tujuan mengetahui yoga yang melebihi sabda Brahma, ia melampaui kitab-kitab suci Weda. Yogi yang berusaha terus sekuat hati menghapuskan segala dosa dengan sungguh-sungguh disempurnakan melalui berbagai kelahiran, kemudian yati itu mencapai ke tempat tertinggi. Seorang yogi lebih besar dari pertapa, dan bahkan ia lebih mulia daripada sarjana, lebih utama dari yang melakukan yadnya. Karenanya jadilah yogi, oh Arjuna. Di antara semua yogi yang dengan penuh kepercayaan menyembah aku, dengan memusatkan jiwanya ke dalam aku, dengan penuh ketulusan, ia kuanggap yang paling terkendali. Demikianlah bab ke-6 Dhyana Yoga. Saya akan lanjutkan ke bab 7 Wijnana Yoga. Terima kasih. Sampai jumpa.